warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Purnamasari, NPM 18260100106. Saya dari Keperawatan 4A. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan keluhan trauma muskuloskeletal. Yang pertama ada definisi. Trauma muskuloskeletal adalah suatu keadaan ketika seseorang mengalami cedera pada tulang, otot, dan juga sendi. Nah, penyebab dari trauma muskuloskeletal ini seperti kecelakaan lalu lintas, olahraga, dan kecelakaan industri. Ada beberapa trauma muskuloskeletal yang bisa terjadi. Yang pertama ada fraktur, sprain, strain, dislokasi, dan juga amputasi. Dan yang pertama itu ada fraktur. Fraktur adalah patah tulang yang disebabkan oleh trauma. Fraktur terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada fraktur terbuka dan yang kedua ada fraktur tertutup. Selanjutnya ada strain. Nah, strain merupakan suatu puntiran atau tarikan, robekan, dan juga tendon. Dan yang ketiga ada sprain. Nah, sprain adalah cedera struktur ligamen di sekitar sendi akibat gerakan mengepit atau memutar. Dan yang keempat ada amputasi. Amputasi adalah penghilangan sebagian atau keseluruhan ekstremitas akibat trauma pembedahan. Selanjutnya ada dislokasi. Dislokasi adalah terlepasnya kompresi jaringan tulang dari kesatuan sendi. Yang kedua ada etiologi. Yang pertama tadi ada fraktur. Nah, penyebab dari fraktur adalah kelebihan beban mekanis pada tulang. Saat tekanan yang diberikan pada tulang itu terlalu banyak dibandingkan yang mampu ditanggungnya. Yang kedua ada strain. Nah, penyebab dari strain bisa disebabkan oleh trauma langsung dan trauma tidak langsung. Misalnya jatuh dan tumpukan yang mendorong sendi keluar dari posisinya kemudian meregang badan. Yang ketiga ada sprain. Penyebab dari sprain adalah trauma langsung ataupun trauma tidak langsung. Dan yang ketiga itu ada manifestasi klinis. Yang pertama ada deformitas, yang kedua nyeri, yang ketiga pembengkakan atau edema, yang keempat hematom atau memar, yang kelima kehilangan fungsi kelainan gerak, keenam kelemahan otot, dan yang ketujuh adanya robekan pada. Dan yang keempat itu ada pemeriksaan penunjang. Yang pertama ada X-ray menentukan lokasi luasnya fraktur, dan yang keempat scan tulang yaitu memperlihatkan fraktur lebih jelas, mengidentifikasi kerusakan jaringan lunak. Yang keempat ada arteriogram, dilakukan untuk memastikan ada tidaknya kerusakan vaskular pada pendarahan, peningkatan leukosit sebagai respon terhadap peradangan. Dan yang keempat ada kreatin, trauma otot meningkatkan beban kreatin untuk klien ginjal. Dan yang kelima itu ada profil koagulasi, yaitu perubahan dapat terjadi pada kehilangan darah, transfusi darah, atau cedera. Dan yang kelima itu ada penata laksanaan. Yang pertama ada fraktur, terdiri dari imobilisasi dan reduksi. Imobilisasi yaitu pembidaian, pemasangan gips, dan penarikan atau traksi. Reduksi terdiri dari reduksi terbuka dan reduksi tertutup. Dan yang kedua ada strain. Nah, strain istirahatkan, kompres dengan air dingin. Dan yang kedua perbaikan bedah mungkin diperlukan jika robekan terjadi pada hubungan tendon dan tulang. Pemasangan balut. Dan yang kelima ada selama penyembuhan 4-6 minggu, gerakan dari cedera halus diminimkan. Selanjutnya ada sprain. Yang pertama itu ada istirahat, akan mencegah cedera tambahan dan mempercepat penyembuhan. Kedua, meninggikan bagian yang sakit, akan mengontrol pembengkakan.
Dan yang ketiga, kompres air dingin diberikan secara intermittent 20-30 menit selama 24 jam sampai 48 jam pertama setelah cedera. Dan selanjutnya ada dislokasi. Yang pertama ada reduksi, yaitu tindakan yang dilakukan oleh dokter untuk mengembalikan tulang ke posisi semula. Dan yang kedua ada imobilisasi. Setelah tulang kembali, maka dokter akan menyangganya dengan memberikan penyangga gips selama beberapa minggu. Dan yang ketiga ada operasi. Yang keempat ada rehabilitasi. Selanjutnya ada amputasi. Yang pertama ada tingkatan amputasi, dan yang kedua penatalaksanaan sisa tungkai. Ketiga ada pemasangan balut steril, dan yang keempat luka ditutup. Dan yang keenam ada asuhan keperawatan teoritis trauma muskuloskeletal dengan klien fraktur. Nah, yang pertama itu ada identitas klien yang harus perawat tahu. Yang pertama itu ada nama, jenis kelamin, usia, pekerjaan, suku bangsa, dan juga agama. Dan yang kedua ada keluhan utama. Nah, pada saat dikaji, klien mengalami post-op fraktur. Nah, dan mobilisasikan alasannya yaitu mengeluh tidak dapat melakukan pergerakan nyeri. Nah, untuk memperoleh data yang lengkap saat mengkaji nyeri digunakan PQRST. Nah, yaitu penyebab, quality atau kualitas, rasio, skala, time atau waktu. Selanjutnya yang ketiga ada riwayat kesehatan. Yang pertama itu ada riwayat kesehatan sekarang. Riwayat apa yang dialami oleh si pasien. Dan yang kedua ada riwayat kesehatan terdahulu. Nah, penyakit apa saja yang pernah dialami oleh si pasien. Dan yang ketiga ada riwayat kesehatan keluarga. Apakah pasien ini mengalami penyakit keturunan atau tidak. Nah, yang keempat ada keluhan utama si pasien. Dan yang kelima ada pemeriksaan fisik, yaitu kesadaran dan TTV. Nah, TTV ini terdiri dari tekanan darah, denyut nadi, respirasi, dan juga suhu si pasien. Dan yang kelima itu ada Hertutu, pemeriksaan dari kepala sampai ke ujung kaki. Nah, diagnosa yang mungkin muncul, yang pertama itu ada nyeri akut. Nah, nyeri akut ini berhubungan dengan agen pencedera fisik. Yang kedua ada ketidakefektifan perfusi jaringan berhubungan dengan penurunan suplai darah ke jaringan. Yang ketiga ada kerusakan integritas kulit berhubungan dengan terbukanya pemasangan fraksis. Yang keempat ada gangguan mobilisasi fisik, gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan kerusakan rangka neuromuskular, nyeri, terapi restrisik atau imobilisasi. Yang kelima itu ada resiko shock dan masih banyak lain. Nah, dan yang terakhir ada intervensi keperawatan. Intervensi keperawatan adalah rencana keperawatan. Nah, rencana keperawatan apa yang akan diberikan pada pasien tersebut. Baiklah, itulah penjelasan dari saya tentang trauma muskuloskeletal. Apabila saya ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Enen Sri Mulyani, NPM 1826010043. Saya dari Keperawatan 4B, Stikes Sri Mandiri Sakti Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Welia Sumita Bundari. Saya dari Keperawatan 4B, Stikes Sri Mandiri Sakti Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan tentang askep ruptur tendon. Mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kofifa Treningsih. Saya dari Stikes Sri Mandiri Sakti Bengkulu, kelas 4B, prodi keperawatan. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang trauma muskuloskeletal. Baiklah, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Andriani. Saya dari Keperawatan 4A. Di sini saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan secara teoritis dari ruptur tendon.